Selamat malam semuanya. Di sini kita bakal open table lagi untuk yang kedua kalinya ya, setelah mungkin sebulan lebih dah kita nggak open table. Di sini kita mungkin bakal bahas soal bisnis, bakal bahas soal eh, member-member baru juga, anggota-anggota baru yang udah gabung sama Pagans di sini. Dan juga gue bakal bahas tentang ini, apa namanya, tentang peraturan-peraturan yang ada di sini dah. So pasti itu wajib dilakuin ya sama all member nih. Oke, yang pertama mungkin bisnis. Bisnis kita berpatokan sama bisnis jual margin. Itu bisnis legal kita. Bisnis ilegal. Kalau bisnis legal kita itu kita buka bengkel tuh, kan kita ada bengkel. Nah, yang kedua, gue ada planning buat nguasain ladang ladang kanabis sama nguasain tempat bikin marjun. Jadi buat kalian-kalian nih yang misalnya lagi ngebegal di luar, itu kalian bisa roaming ke tempat-tempat itu. Ya mungkin kita bakal cari juga orang yang dulunya pernah nguasain daerah itu, mungkin bakal kita tanyain mereka masih mau megang atau enggak. Kita deklarasiin ke mereka. Oke. Dan juga peraturan di sini ya. Peraturan di sini MC. Kalian satu orang wajib mempunyai motor 2 silinder, Freeway, Wayfarer ataupun mobil. Mobilnya tau lah ya kan, Boleto. Dan juga mungkin peraturannya, misal kalian lagi nongkrong, jangan dibiasain nongkrong kayak di pinggir jalan, di atas pagar, itu jangan dibiasain. Itu nongkrongnya di pinggir jalan kayak gangster kan, jam action di situ. Dan misalnya lagi nongkrong, motor kalian tuh wajib dipamerin di parkiran, di parkiran di depan, biar kelihatan rame. Dan juga peraturan di sini mungkin buat, kalau si Dono udah tahu lah ya kan kota ini gimana ya, mungkin buat yang lain nih, eh di sini nggak terlalu monoton buat perang. Kita santai di sini, jadi buang dah jauh-jauh yang pengen perang segala macam gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Ray, Robby atau Raiden atau Dono. Gini, mungkin gue tadi buka catatan hampir sama juga, cuman masalah perbisnisan gue jelasin lagi. Mungkin dari Wis, anggota-anggota yang baru sekarang ini kurang paham lah. Jadi bisnis kita itu ada dua macam, legal dan ilegal lah. Yang legal ini ada dua, bisnis party atau bar kita yang di bawah ini, sama bengkel. Bengkel kita bakal buka yang namanya WS. Kita bakal jadiin WS lebih lebih lengkap lagi lah daripada bengkel. Cuma ya itu, jam kerja kita harus nunggu jam bengkel tutup dulu atau bengkel nggak buka. Masalah barang haram, masalah kanabis, kita emang ngincer kanabis dulu. Sisanya baru mungkin kalau kita bisa jaya lagi uranium, kita naik ke uranium, bakal bakal jaga Kevlar juga nih. Tuh, yang ketiga apa tadi, Wis? Peraturannya sama anggota baru. Peraturan. Nah, sama anggota baru lah, welcome nih baru datang di Pagans. Mungkin emang tutur kata gue yang bikin sakit hati atau kelihatannya badminton, cuman emang inilah karakter gue, inilah kehidupan gue.
ini suka-suka gue sebenarnya. Kalau lu ngerasa nggak enak ngomong aja ke gue. Mungkin masalah peraturan nih, abang-abangku yang tercinta nih ya. Kalau kalian udah masuk dari daerah table ini, yang kalian tahu, ini table terhormat. Yang maksudnya kalian udah masuk sini, keluarkanlah wibawa kalian, harga diri kalian, hormati aja gitu. Kayak ini tuh tempat, ibarat kata tempat yang dihormati lah, bukan kayak tempat bercanda-canda buat dari ya. Kalau udah ngomong open table, hargai presiden, hargai apa petinggi-petinggi, sama ini apa, gue dengar nih pasti katanya ada anggota kayak masih batu lah dibilangin kayak tengil atau so jagoan. Gue di sini ngasih tahu doang, Pagan sini punya slogannya itu. Oke, gue lanjut. Itu buat anggota yang masih batu. Di sini kita nggak terlalu muluk-muluk soal anggota ya. Gue juga selama kalian respect sama kita, sama gue, sama yang lain, gue juga respect sama kalian. So jadi barang siapa yang nggak mau nurut aturan di sini sesuai mutu kita, usir para jagoan. Jadi buat apa mempertahankan orang yang notabene batu, nggak bisa diomongin, cuman kita pertahanin. Nggak peduli itu mau dia keras, mau dia jago atau apalah, itu gak peduli gue. Dan di sini kita menjunjung tinggi rasa respect attitude. So jadi kita bakal pertahanin itu. Kita bakal pertahanin behavior kita gimana, fear kita gimana, karena kita seorang MC. Oke, lanjut ke topik selanjutnya ya. Masalah pemecahan wilayah, mungkin gue bakal nempatin wilayah di Limor untuk kejadian tempat kedua, chapter kedua dari Pagan. Itu mungkin nanti ada orang yang Sorry. mimpin di sono, di Limor ya, bekas Cilanya Mata Dorista dulu. Gimana wis? Gue bisa lanjutin Jadi lagi. bentar, jadi kita nggak terlalu monoton ke sini kayak gitu. Dan juga disclaimer ya, kita bakal ngebentuk suatu company, yaitu Sojat Mikoda Company, yang dimana di situ alurnya mafia. Karena gue di sini ngelihat ya, orang-orang baju rapi kota ini tuh nggak ada yang benar. Kalau kita nggak ya, nggak gerak, nggak bakal jadi. Dan itu bisa nguntungin buat kita dan juga buat kelompok-kelompok lain. Cuman itu bakal gue filter lagi nanti orangnya, karena mafia tuh nggak kayak anak-anak jalanan pada umumnya, nggak terlalu haus akan tembak menembak atau apalah gitu. Ya cukup segitu, lanjut lagi Ray. Ya sama gue udah, ya ini yang diomongin sama Whisky, masalah company bakal ada alurnya nih. Sebelum kita jadi company, apa tuh? Sebelum kita jadi company bakal ada, bisa dibilang apa ya? Ada alurnya tuh, kita bakal bikin Iset ini jadi berdarah dulu. Jadi Iset berdarah, ancur lebur, permusuhan di mana-mana, baru nih company bakal naik. Company ini akan berpengaruh juga di Iset, bakal berpengaruh juga ke kita-kita sendiri. Ibarat kata nih, naungannya sebenarnya ini apa ya, payungnya Pagan sih sebenarnya. Cuma kita bakal up buat apa ya, buat family lain juga, buat dapat persenjataan lebih cepat, dapat company lebih cepat, Duduk company dong, itu duduk. lebih cepat. Duduk bisa duduk dulu duduk. Jadi ya gue harap yang di sini, kalau emang omongan gue sekali lagi, ya omongan gue nggak
nyenengin hati lu, nyakitin hati lu doang, ya gue sorry sorry aja. Cuman ini peraturan, yang masa tadi peraturan itu memang itu yang kita keluarkan. Bagas, ya mau lu anggota, kita saling respect. Kalau lu nggak ngerespekin satu orang, ya semua hancur lebur. Bisa aja lu nggak direspekin sama anggota lain atau apa gimana lah. Kalau emang ada kata-kata nggak enak, ngomong aja ke anggota lu sendiri, ke orang bawahan lu sendiri, gitu aja. Biar kita nggak ada saling tiba-tiba izin pamit aja gitu, kan nggak jelas gitu. Izin pamit atau ributan apa, ya berharap kalian terbukalah untuk sekarang. Mungkin Robby atau Raiden. Bebas, atau yang mau nanya kayak anggota baru si Dudung bisa, Dono, lu yang nantinya bakal berada di mafia Sweet Mikula Company, lu bisa ngungkapin dah apa itu tujuan lu. Dan tadi tuh pas kita kata ke baju tuh lu ngomong ke gua tuh bisa ngomong apa gitu dah, lu sampein juga sama anak-anak yang lain. Nah, gini gini. Biasanya kan kalau kena begal itu kalian udah otomatis dilarang ngeradio gitu kan. Kayak lu dilarang ngomong gitu kayak gue dibegal nih. Pasti kalau lu ngomong gitu langsung kena hajar tuh sama pelaku yang ngebegal lu. Nah, gimana kalau kalau kita ngebuat suatu kode, entah kode itu dari nomor atau dari kata. Yang penting kalau kita nyebut itu tandanya kita dibegal gitu. Contoh nih, kita kebegal di daerah LF, kita nyebutin kode itu, terus lokasinya contohnya LF gitu. Berarti yang ada di radio itu udah pada cabut, kayak ngeroming di LF gitu. Jadi kan lebih enak lagi nyarinya. Ajib itu. Gimana Ray, Robby, Reden? Ya itu balik lagi ke kalian-kalian juga maunya gimana kodenya. Setuju. Kalau emang, kalau gue gampang aja, kalau lu diomelin sama tuh pelaku, ya lu melin, lu tetap aja radio. Ya, walaupun lu ditembakin ntar kan juga bakal anak-anak backup lu juga. Yang penting lu ngasih sedetail-detail mungkin. Cuman kalau emang lu mau kasih kode biar lu kagak kena tembak, ya lu cari idenya aja gimana biar si apa sih, si pelaku nggak nggak nembak atau tahu lah lu kodein ke anak-anak. Itu balik lagi ke lu, cari lagi biar itulah. Ya gitu, bisa juga dibuat kode. Karena kita saat down juga kita udah ada kode tuh. Kalian batuk sekali, itu berarti kalian down. Kalau kalian masuk radio ya, batuk itu sekali, berarti kalian down. Nah, mungkin kode bisa kita buat dari angka itu. Misalnya kalian nyebut angka satu, berarti kalian kena begal. Tahu angka angka nggak apa lah, angka yang menurut kita bisa jadiin kode. Nah, mungkin bakal kita bicarain sama yang lain juga. Soalnya sekarang kan mungkin cuma sebagian doang nih yang ada di table ini, masih banyak bangku yang kosong kan. Ya mungkin itu. Terus ada lagi pendapat atau saran buat ini margin gimana tuh? Lu masih ada nyetok margin berapa dan Kalau di berangkas gua ada 230 kalau nggak salah. oke 230 itu kita jualnya gini, satu paket 7.000, Kalau satu misalkan paket margin itu. satu paket kan isinya isinya 10. Ah, Nah, yang info yang gua dengar tuh margin sekarang udah harganya udah melonjak tuh, kayak udah naik gitu. bisa sih kita naikin harga jadi 10.000 paket ya. Beda lagi Kayaknya kalau semisal beda lagi deh wis, kayaknya 15 ke atas gitu sekarang margin. Coba cari aja info-info, pokoknya setahu gua tuh 15 ke atas satu paket. oke bisa itu dipertimbangkan lagi.
Dan juga satu hal lagi, kita lebih mentingin barang pemesanan orang yang main paket ya. Kalau main per biji itu bisa kita lebih tinggiin harganya. Semisal kalian jual margin satu paket 15.000, kalau kalian jual per biji itu mungkin bisa 3.000 satu biji atau 3.500. Mungkin gini aja wis, kalau biar orang ngambil paket kasih aja 5.000. Kalau lu bisa jualin sampai 6.000, itu keuntungan lu ambil 1.000, 5.000 kasih ke kita. Gimana wis? Ya kan biar sama-sama kayak ngerasa oh gua kebagian ngejualin doang, cuman untungnya ada lah 1.000 buat kalian ngumpulin lah atau gimana lah. Kita 50-50 aja, kita buat keuntungan untuk uang itu ya. Di sini uang hijau buat transaksi itu sekarang udah terlalu ini banget kalau gue liat-liat ya. Karena kita sekarang bisnisnya sama Emerald. Kita bisnis soal senjata, Kevlar atau apalah itu sama Emerald. So jadi kita banyak memerluin uang merah ya. Hiu, penyu, itu kita banyak eh, banyak kurang itu. So jadi kita bakal banyakin uang merah. Ya Mungkin mungkin bisa gini. Misal kita jual uang satu paket margin itu 15.000 untuk pakai uang hijau. Kalau pakai uang merah itu bisa 10.000. Bisa nggak gitu? Setuju nggak kalian? pasti Boleh sih, boleh sih. lebih banyakan laku di uang hijau wis. Ya pastinya. Cuman balik lagi, kalau misal belinya kita yang beli anak-anak kelompok-kelompok lain itu dia bakal beli pakai uang merah. Soalnya nggak mungkin kelompok-kelompok lain tuh nggak punya uang merah kan. Nah, misalkan gini, kalau misalkan warga yang apa Silvian yang ingin membeli suatu margin, kita kasih uang hijau aja. Kalau misalkan kelompok-kelompok lain yang ingin membeli margin itu uang merah aja gitu ya. Semisal lo jual margin, kok ada margin nih bro, lo mau beli nggak? Atau semisal orang, bang lo jual margin nggak? Gue mau beli dong. Nah itu lo tawarin, gue jual ini margin satu paketnya 15.000 uang hijau, cuman bisa dimurahin lagi kalau beli pakai uang merah, bilang aja gitu. Nah, betul tuh. Intinya gitu dah. Mungkin cukup di sini. Ada yang mau ditanyain lagi buat anggota Nah, baru? gini wis. Mungkin lu juga rada kocak nih dalam perbisnisan jual beli lu juga nih pada nih. Harusnya lu juga buatin tempat bisnis lah. Jangan apa-apa belanja nyemperin ke CH, takutnya ntar kepolisian mantau lagi transaksi, siapa tahu kan apa ya, siang nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba polisi nyerbu kita nih atau lagi pada gabut kesini kesini roaming, kita kena tangkap, kita kena geledah di CH. Mungkin bisa dicari tempat wis, karena waktu itu kan kita kan pernah pakai tempat sujud Biko, cuman kejauhan nih. Itu mungkin kan Cuman kemarin kan bekas tempat yang gue transaksi Kepler sama si Pabo. Lu tahu eh, basement rumah biru deket Bamas nggak? Ada tuh terowongan di bawah deket Bamas, Bamas LS sebelah kiri. Yang di deket rel, deket oh Motel Oren. iya, iya. Ah iya, deket Motor itu ada terowongan kan. Nah di situ mungkin misal kalian mau transaksi di situ, dia di luar teritori CH kita. Kita main bersih dah pokoknya, jangan sampai bisnis kita ketahuan sama polisi, sampai kita benar-benar berjaya di bisnis marjun kita ini. Udah itu aja sih buat anggota baru, Dudung atau siapa nih, ada yang mau tanyain nggak? Hmm, ini apa? Kan gue kan baru ini ya, baru datang ya. Uh, Untuk penjualan margin itu gue udah bisa ngelakuin atau enggak?
Mungkin sesuai umur lu berapa sekarang? Umur 30. Udah bisa transaksi, lu udah bisa kriminal di situ. Nah, berarti untuk satu paketnya itu berapa? Isi berapa margin? 10 margin. Terus untuk pembelinya ada syarat minimal umur gak? Syarat minimal umur untuk civilian warga biasa itu 5 ke atas lah. Dia Oh, dia nggak oke ada oke. SKWB, itu udah boleh beli barang kayak gitu. Oke 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 oke. Paham paham. Oh iya nih. Oh iya nih, masalah permarijuana juga nih, wis. Namanya kita bikin sendiri aja kali ya. Nama gue ada planning, jadi kita bisa jualin di mana ya, forum-forum kayak Twitter. Jadi namanya kita ganti dengan nama Chipski. Chipski, CIPSKI. Setuju nggak? Terlalu terlalu kebaca nggak sih sama kopi? Chipski. Mungkin Chips. bukan di forum yang buat kalayak umum ya. Gini, nama margin kita ganti dengan nama Chipski. Jadinya ngomong gue sebut apa happy. Ini ya happy. Jangan, kalau happy itu bisa ketebak banget. Soalnya margin kan lu tahu sendiri efeknya gimana kan. Bikin kita happy, bikin kita apa gitu. So, jadi udah lebih bagus Chipski. Dan Betul. nama itu dari, ya ada dulu kelompok gue bisnis soal kokain gitu, namanya Chipski, itu manjur banget. Nah, gue udah nggak tahu juga nih, wis. Mungkin kalau misalnya ada tiba-tiba bocah dari mana tahu atau intel yang nanya barang-barang begitu, bre ada marijuana, lu nggak usah tanggepin. Kalau dia minta nganterin ujung, misalnya di ujung sepi, baru dia ngomong tuh berarti itu emang benar mau beli. Cuman kalau emang nanyain marijuana gitu skip aja. Biasa kepolisian kayak begitu nonton. Oke oke oke. Intinya apa tuh? Buat marijuana itu gimana? Kayak apakah dikasih atau gimana? Iya, itu di kantong lu, itu lu kasih ke dia. Maksud gue kita ngambil, misalkan gue mau ngejual nih, nah gue ngambil marijuana itu misalnya kayak di tempatnya di mana gitu. Oh, itu enggak. Nanti mungkin si Dono bisa ngambil di brankas lu, Don, ya? Bisa kan, Don? Bisa Iya. kan, Don? Di berangkas mana? Berangkas sini. Lu nyimpennya di mana? Gue Margin di lu. gudang gue. Nah, di gudang. Ntar ada juga sih punya si Aljan tuh, ada berapa. Nanti digabungin aja, taruh di brankas nanti buat per orangnya nanti kita bagiin tuh. 2 paket. Itu harus laku dulu. Ntar baru kalau udah habis, itu baru nambah lagi gitu. Nah, sama juga tuh kayak begitu tuh. Nih apa? Siapa itu anjing masuk? Maaf itu ada yang dikejar, si Melvin dikejar polisi masuk interior. Interior bawah. Interior bawah. Interior sini. Megang Emang ya, kamera. Keluar dah. Iya. Keluar dah. Nggak ada dia nih, nggak ada. Suruh dulu apa ya kalau lihat. Tolong sekalinya ke sini malah bawa masalah goblok. Nah, lanjut. Denger ya. Gak usah banyak masalah dah. Dikejar polisi gak usah interior, kontol. Itu kayak gitu ntar langsung peringatin aja lah. Ini gue mau lanjut lagi ngomong. Gue ada yang ngomong lagi setengah-setengah. Apa tadi gue lupa. Oh ya, tadi gue ngomong apa ya? Apa Rob? Lu inget gak Rob gue ngomong apa tadi Rob sebelum itu? Nah, boro gua ke distract sama tolol. Oh iya, inilah. Pokoknya, yes, gue lanjutkan lah. Gue mau ngomong dulu soal masalah jual beli margin. Apa tuh? Jual margin gak harus setiap saat, bakal gue batasin biar gak terlalu kecium. Iya, kita bakal selalu terus setiap saat jual margin.
Juga mungkin kita bakal cari kelompok-kelompok yang pengen ngebeli marjun sama kita. Gue nggak nerima bisnis marjun sama kelompok lain. Kalau misal dia mau berbisnis sama kita, ya udah dia beli marjun ke kita, dia jualin sendiri. Jadi gue malas ngeribet ribet bagian persenan atau apa, gue malas ribet soal itu. Ya misal mereka mau beli margin terus mau mereka jualin lagi, itu bisa mereka beli ke kita bayar cash, dan itu bisa mereka jualin lagi dengan uh, cara dia sendiri. Gue nggak mau ngotorin tangan kita juga, misal mereka ketahuan nanti imbasnya bisa ke kita. So jadi dia kita jualin aja sekarang. Setuju nggak soal itu? Kembali ribetnya karena misal kita bisnis persenan 50% 50%. Iya kalau barang itu laku semua di mereka. Kalau enggak, kita rugi juga dong. Kita udah ngeluarin margin buat dia, udah ngeluarin semuanya, tapi di mereka nggak jalan, itu kita bakal ruginya di kita juga, nyangkut di situ. Iya nggak? Gue juga nggak mau informasi Pagans jualan marjun. Dia bisa aja ngebocorin itu. Iya. So jadi begitu dah intinya. Udah Ini wis, gua lupa wis, sabar wis. apa? Masalah ini nih, gue lihat-lihat nih berangkas nggak ada bandage nih. Gimana nih masalah bandage? Masalah bandage, kita nggak perlu gunain bandage. Kita banyak uranium ACD yang belum kita olah, banyak. Intinya uranium ACD banyak yang belum kita olah. So jadi gue bakal olah uranium ACD jadi uranium yang bisa dipakai buat keperluan, kalau buat ganti bandage dah. Cuman ada satu bahan lagi yang kurang, mungkin air mineral sama botol banyak juga kita, mungkin cuma air mineral doang. Kita bakal crafting uranium, kita bakal crafting marjun, dan mungkin senjata-senjata ringan dah kayak Colt atau SG. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak gue open table malam ini. Oh, palunya pras kalau ada. So jadi sampai di sini udah paham soal aturan di sini. Gue ingetin sekali lagi, one people harus mempunyai satu motor 2 silinder. Dan buat tempat nongkrong ya, tadi gue ingetin lagi, kita bakal selalu nongkrong di dalam bar bawah. Kita nggak ada nongkrong di pinggir jalan kayak anak jalanan. Buat motor bisa diparkirin di parkiran yang udah ada. Dan motor kalian masukin garkot kalau ada asuransi keliling.